Ini kita mencoba mempraktekkan bagaimana prosedur atau cara dalam tata laksana untuk mendesinfeksi sebuah ruangan, dalam hal ini adalah masjid kita. Nanti juga bisa diterapkan di rumah-rumah kita. Untuk masalah kekinian, yaitu permasalahan corona, faktor yang paling kita tekankan adalah masalah desinfeksi, baik itu desinfeksi pada diri kita sendiri dengan melalui cuci tangan dan desinfeksi ruangan lingkungan kita. Untuk desinfeksi tangan kita, kita bisa memakai yang dinamakan hand sanitizer seperti ini. Nanti dengan kemasan berbagai macam kemasan, intinya kemasan yang tinggal kita pakai, bisa kemasan spray seperti ini, bisa kemasan spray seperti ini. Terus untuk yang dilakukan dengan cuci tangan pakai sabun, bisa menggunakan sabun cair, sabun batangan maupun sabun yang lain. Nanti kita gunakan dengan air dalam membasuh tangan dengan air, yang mana kita tahu nanti bisa kita terapkan. Intinya tangan kita di semua bagian kuku, di ini ya, sela-sela ini, intinya semuanya bagaimana caranya kita terkena atau rata dengan bahan sabun atau zat hand sanitizer ini, hand soap atau hand sanitizer ini. Seperti itu untuk ruangan. Jadi nanti ini kita bisa pasang di pintu sebelum masuk masjid hand sanitizernya. Terus hand soapnya nanti bisa kita tempatkan pada dekat keran tempat wudhu atau kamar mandi, intinya disandingkan dengan keran yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan desinfeksi lantai ruang seperti ini, nanti kita bisa menggunakan bahan zat desinfektan yang bernama Lysol ya. Kalau untuk masjid insya Allah lebih baik Lysol, karena untuk Baiklin atau sejenisnya, kaporit, larutan klorit, itu nanti akan berdampak dengan noda-noda yang ditinggalkan. Tapi kalau untuk Lysol aman dan kekuatan dalam zat desinfektannya ini juga tidak kalah dengan Lysol. Baiklah, nanti kita sedikit sebagai paparan, nanti bisa kita lakukan sendiri-sendiri ketika kita membersihkan masjid, kamar mandi, tempat wudhu maupun di rumah kita. Spray ini isinya 2,5 liter, nanti bisa kita tambahkan dengan bandingannya itu 1:10. Ini tingkat kentalannya seperti itu. Jadi 2,5 liter ini kira-kira nanti hanya perlu kira-kira 5 tutup botol ini saja. 5 tutup botol. Ini pekat, jadi cukup dengan 5 tutup botol. Diisi air penuh, ini 5 tutup botol. Terus kita tutup. Setelah kita tutup, nanti kita semprotkan pada permukaan yang akan kita bersihkan, desinfektan di lantai, di dinding kira-kira juga kita pandang perlu, kita semprot di dinding rata, kita semprot rata. Dan ketika semprot rata semuanya, itu jangan langsung dikeringkan, tapi nanti biarkan sejenak, karena nanti biar merata, dan diharapkan bahan desinfektan itu juga sudah terpapar dengan kuman-kuman yang kita curigai ada menempel di permukaan. Dan kita pakai lap kain pel. Mengapa? Karena lap kain pel ini nanti ketika kita membersihkan kembali, kita rendam, kita cuci, itu cenderung nanti hasilnya lebih bersih. Tapi kalau kita dengan kain pel yang ini ya, yang tali-tali itu, nanti kontaminasi kotorannya sulit dihilangkan. Jadi setelah nanti kita pakai, tinggal kita rendam dalam bak. Jadi setelah ini kita ratakan ke lantai yang mau kita bersihkan, dinding yang kita bersihkan, nanti ini pun kita celup di dalam ember. Di dalam ember ini, yang mana ember ini nanti juga sudah kita isi air dan kita campuri larutan Lysol. Larutan Lysol ini kita rendam sejenak, terus kita peres sampai kering.
kemudian baru kita gunakan untuk mengepel lantai. Nanti bisa untuk hasil yang bersih bisa kita rangkap dari satu menjadi dua. Nah, dalam membersihkan pun ini kan tadi permukaan lantai sudah terpapar oleh semprotan air desinfektan ini. Nanti kita pel dengan ya pokoknya kita, artinya desinfektan itu kita ratakan. Jadi prinsip desinfektan ini bukan sekedar membersihkan tapi meratakan bahan-bahan desinfeksi itu biar merata pada setiap sudut, setiap ruangan yang mau kita bersihkan. Baik itu. Kalau dididik juga seperti itu. Nanti kita semprotkan, baru setelah sejenak kira-kira rata, sejenak itu nanti baru kita lap. Tidak, nanti bisa diulangi lagi bisa. Seperti itu dan tidak perlu langsung dengan kain kering. Dan untuk tempat wudhu nanti kan yang banyak kontak dengan tangan itu kan biasanya dekat keran ya, dinding permukaan dekat keran. Itu dinding permukaan dekat keran itu juga kita semprot dengan desinfektan. Kita semprot rata dan jangan langsung diguyur, tapi diamkanlah sejenak. Lebih baik sebelum disemprotkan, khusus untuk kamar mandi dan tempat wudhu, ini lebih baik kita bersihkan dulu, ya, kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kita semprot dengan larutan desinfektan. Dan setelah kita semprot dengan larutan desinfektan, ini juga nanti kita diamkan begitu saja kalau di kamar mandi dan tempat wudhu. Jadi nggak perlu kita guyur lagi. Tapi kalau nanti kita guyur lagi, akan semua langsung larut ke dalam air. Jadi untuk SOP-nya yang tempat wudhu, khususnya tempat wudhu dan kamar mandi itu bersihkan dulu, baru disemprot, sudah diamkan. Cukup. Jadi kalau kita semprot, kita guyur itu sama saja. Jadi desinfektan yang kita curahkan di situ akan larut dengan air. Fungsinya akan hilang. Itu nanti mungkin bisa diterapkan di masjid-masjid kita, di rumah kita sendiri. Di rumah kita nanti juga bisa kita terapkan dengan penerapan yang sama seperti ini. Mungkin di pintu-pintu, handle-handle pintu, jendela, terus meja-meja kursi itu bisa dilap ini aman untuk bahan-bahan baik itu metal maupun kayu atau karet. Tapi kalau yang namanya larutan klorin itu biasanya karena bersifat korosif mengakibatkan luka karatan. Kalau kena yang namanya sejenis bahan karet, biasanya itu nanti juga akan berdampak merusakkan karet. Itu yang bisa kita sampaikan. Selamat mencoba, nanti kita terapkan pada masjid kita setiap hari. Mari kita bersihkan dengan desinfeksi agar ini sebagai bagian dari wujud ikhtiar kita untuk kita bersama-sama menanggulangi apa yang kita lihat dan rasakan berkaitan dengan mewabahnya yang kita tahu adalah virus corona ini. Semoga kita dengan maksimal usaha kita ini kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai ikhtiar kita sudah maksimal dan semuanya kita kembalikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.